itu karena anugerah dari Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan yang Maha Tinggi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seringkali waktu Tuhan itu tidak dapat dimengerti, tapi kita belajar percaya bahwa waktu Tuhan itu ada yang terbaik. Di tengah pencobaan kita tetap percaya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Di tengah segala pencobaan kami Tuhan, biarlah kami dapat belajar Tuhan untuk mencari kehendak-Mu Tuhan.
Karena kami tahu bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh datang bersama-sama berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua anugerah dari Engkau Tuhan. Engkau yang telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kesatuan hati. Tuhan yang beracara, Tuhan Engkau yang memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Kami senang, kami tahu bahwa Engkau senang mendengar doa-doa kami Tuhan. Engkau yang lawat jemaat kami, yang sakit disembuhkan, yang sedih dipulihkan, yang ada beban berat dilepaskan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Amin. Amin ya. Jadi meskipun di tengah segala pencobaan, tapi Dia tetap beserta kita. Kita aman dalam perlindungannya. Katakan, besarlah Tuhan, Dia layak dipuji. Kekalah kuasanya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Terpuji Tuhan kita. Besar dan layak kita puji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Katakan Yesus, Yesus, Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, nama-Nya layak dipuji. Mari kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Biar firman itu berbicara dalam hati kita. Firman itu mengalir dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat. Tanda
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat pagi jemaat. Bagi jemaat yang punya pergumulan, masalah hidup atau yang ingin didoakan, jemaat bisa menelepon nomor di bawah ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa sahabat, kita akan berdoa untuk bangsa dan negeri ini. Kita akan berdoa untuk jemaat, kita akan berdoa untuk gereja ini. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Kau dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tanda-tanda-Mu dalam hidup kami rasakan. Kami dekap itu, kami pegang Tuhan Yesus. Janji-janji Engkau dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan pada kami. Susah, senang, apapun yang dalam hidup kami yakin Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk pemimpin kami dari atas sampai bawah, dari presiden sampai RT RW, Tuhan Yesus. Saya berdoa pada Engkau, Tuhan Yesus. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami pada Engkau, supaya mereka bisa bekerja dengan baik, supaya mereka bekerja untuk rakyat kami, Tuhan Yesus. Supaya rakyat kami membangun menjadi satu, supaya bersama-sama membangun menjadi besar bangsa ini, Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan Yesus, terutama untuk saat ini di mana COVID, Tuhan Yesus, yang sangat menanjak, sangat tinggi kenaikannya, Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan, Engkau yang tetap beracara walaupun negara kami dalam keadaan genting, walaupun keadaan negara kami banyak tidak boleh disinggahi oleh negara bangsa kami, Yesus. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau tak pernah
meninggalkan semua masalah dan hidup dan masa ini. Kau tetap memegang acaranya Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, untuk semua aparat-aparat juga yang bekerja di dalam menangani COVID ini. Kau berkati mereka, Kau akan jagai mereka, beri kekuatan ekstra. Kami berdoa terutama untuk rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bisa diberikan suatu kepercayaan diri juga untuk bisa mengatasi COVID ini, dan tolong juga mereka beri sadaran diri supaya mereka bisa menyelesaikan COVID ini, Tuhan Yesus. Saya serahkan Tuhan Yesus untuk semua COVID ini pada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk perekonomian yang terdampak oleh COVID ini Tuhan Yesus, supaya pemerintah bisa menyelesaikan dengan baik, supaya pemerintah bisa koordinir aparat-aparatnya dengan baik Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya pada Engkau Tuhan Yesus, untuk keamanan juga Tuhan Yesus, untuk pemilu yang akan sebentar lagi, pemilu daerah yang akan diselenggarakan supaya terselenggara dengan baik Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk permasalahan dalam hidup kami, terutama untuk ekonomi di zaman masa COVID ini. Kami juga berdoa supaya mereka juga bisa tetap sejahtera di dalam masalah-masalah yang ada. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang ada yang sekolah online Yesus. Kau berikan ke mereka juga kerajinan, berikan kepada mereka juga ketaatan di dalam menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Kau pimpin juga untuk kami semua juga Yesus, supaya kami bisa sehat selalu untuk di dalam semua aktivitas hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua permasalahan gereja kami Tuhan Yesus. Kami serahkan pada Engkau Tuhan, karena Engkau yang memegang hidup kami, karena Engkau tuntunan hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, katakan mujizat-Mu Tuhan. Kami rasakan sertai tiap langkahku. Bukannya mujizat Tuhan, tapi kasih setia-Mu dalam hidup kami. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat Tahun Baru 2021. Mari kita song-song tahun 2021 ini dengan tema GJK Andir yang baru, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kata tinggal dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berarti harus tetap lakukan. Jadi untuk saat ini ada 3 hal yang kita harus tetap lakukan, yaitu pertama, percaya, berharap, dan saling mengasihi. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang berbunyi iman, pengharapan, dan kasih itu akan selalu ada dalam hidup kita, dan kita akan tetap lakukan di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021. Dan kiranya kita juga memiliki komitmen kita dengan Tuhan bahwa kita akan menjalani tahun 2021 ini dengan hidup yang selalu mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang maha besar, maha hebat, dan maha kuasa. Dan kami sembah dan kami puji. Biarlah kiranya Tuhan, siapakah kami? Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus.
Engkau yang sudah membayar kami lunas di dalam hutang-hutang kami yang begitu besar karena dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu dengan sukacita kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan sukacita kami mau menyembah kepada Tuhan. Dengan sukacita kami mau datang untuk mendengar suara Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan membuka setiap hati pikiran kami, supaya kami bukan saja mendengar, bukan saja merenungkan, tetapi kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami, membuka hati kami untuk senantiasa berjalan bersama di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Hamba-Mu hanya menyampaikan, biarlah Engkau semakin besar, semakin dimuliakan. Dan setiap dimanapun para pendengar yang ada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, menjamah mereka dengan kasih sayang daripada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, kita berada di tahun 2021 ini. Saya mau membagikan buat Bapak Ibu Saudara semuanya, khotbah saya bertemakan iman saja tidak cukup, harus bertindak. Ya, iman saja tidak cukup, tetapi harus bertindak. Seperti di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, sekali lagi, Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya mengapa iman itu penting? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, seperti di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Dari mana datangnya iman, Bapak Ibu? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu, hari ini Allah kita, Tuhan kita memanggil kita supaya kita bisa memiliki iman yang bertindak. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memiliki iman yang bertindak? Nah, Alkitab, puji Tuhan, sangat kaya dengan uraian-uraian yang menggambarkan iman yang bertindak. Ya, seperti di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 23, ini menjadi bacaan teks kita pada pagi hari ini. Saya mau membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Markus 11 ayat 20 sampai 23 berbunyi demikian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, firman Tuhan yang luar biasa dalam Markus 11 ayat 20 sampai 23 ini. Nah, bila kita melihat percakapan sebelumnya yang dikatakan Yesus pada waktu itu, Tuhan Yesus merasa lapar dan ingin mencari apa yang ada di dalam pohon ara itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menemukan apa-apa di pohon tersebut. Tuhan Yesus tidak menemukan buahnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan ketika mereka kembali, Petrus melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya, seperti bacaan tadi. Lalu Petrus berkata, Rabi, lihatlah pohon ara itu yang kau kutuk itu sudah kering. Lalu apa kata Yesus? Yesus menjawab,
percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan bukan percaya saja, tetapi milikilah iman yang ada pada Allah. Nah, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Bapak Ibu. Betul, Allah yang ajaib. Mengapa demikian? Karena roh yang diberikan Allah dalam hidup kita adalah roh yang dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau kita memiliki iman yang bertindak. Nah, Bapak Ibu, bila kita ditanya apakah kita punya iman, pasti jawabannya setiap orang yang percaya ya akan mengatakan, ya, saya punya iman. Ya, saya punya iman. Pasti jawabannya saya punya iman. Tetapi pertanyaannya, apakah iman itu adalah iman yang dinyatakan atau iman yang bertindak atau sesuai dengan kepercayaan kita? Dan kenapa orang Kristen atau orang percaya tidak mengalami mujizat Tuhan, tidak mengalami kedahsyatan Tuhan? Karena orang Kristen atau orang percaya tidak bertindak di dalam imannya. Nah, ini persoalannya, Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau 2 minggu yang lalu saya mendengar sebuah khotbah dari seorang pendeta terkenal yang menyatakan bahwa berpikir itu harus, tetapi kalau khawatir itu jangan. Ya, artinya apa kalau dikaitkan dengan iman? Iman itu lawannya dengan kekhawatiran. Seringkali kita berpikir bahwa kita beriman kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kekhawatiran itu menekan kita, sehingga dengan kekhawatiran kita sedang menyatakan bahwa saya tidak percaya kepada Tuhan, saya tidak beriman kepada Tuhan, walaupun itu tidak dikatakan, tetapi melalui segala pikirannya, tindakannya, itu sebenarnya dia sedang tidak beriman kepada Tuhan. Dan satu lagi, ketika saya bertemu dengan seseorang yang sering melayani kaum muda, dia mengatakan seperti ini. Itu sangat menyentuh hati saya. Ya, dia katakan bahwa kenal Tuhan Yesus itu tidak cukup, tetapi dia harus mengalami dengan Tuhan. Itu kata-kata atau serangkaian kalimat yang luar biasa buat saya, menegur saya bahwa kenal Tuhan saja tidak cukup, tetapi harus mengalami dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengalami berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasanya, mengalami kedahsyatannya, mengalami segala apa yang kita tahu, yang kita kenal, apa yang kita dengar di dalam kisah-kisah Alkitab, semuanya itu kita harus mengalaminya sebagai bagian dari iman yang bertindak, bagian dari iman kita di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, pertanyaan yang lain adalah bagaimana kita bisa memiliki iman yang bertindak? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini, dan kita mau belajar di dalamnya. Bagaimana memiliki iman yang bertindak? Yang pertama adalah iman yang bertindak adalah iman yang percaya kepada Allah sebagai Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha tinggi, maha mulia, maha raja, dan segala sesuatu yang bersifat maha. Maha artinya tidak ada yang lain. Maha itu adalah yang paling atas, yang paling tinggi, menjadi pusat dan sumber di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kita harus percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, bahwa Allah kita bukan Allah yang hanya cerita, bukan Allah yang hanya dongeng atau hayalan atau omong kosong, tetapi Allah yang menolong kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah itulah yang harus kita percayai, kita maknai, kita hidupi, kita alami dalam setiap kehidupan kita, sehingga iman yang bertindak itu harus kita miliki, kita harus lakukan sebagai satu hasil daripada kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa.
Bahkan Allah itu Allah yang sanggup untuk mengadakan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa kita ada di dalamnya, Bapak Ibu. Mari kita akan fokuskan kepada Allah yang luar biasa seperti ini, pencipta langit dan bumi. Bahkan saya suka dengan ayat ini, karena ayat ini memberikan satu kekuatan bagi saya ketika saya mengalami banyak himpitan, mengalami banyak beban di dalam setiap kehidupan saya. Seperti pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, ketika saya membayangkan langit dan bumi itu seperti apa. Saya belajar tentang alam semesta, ya. Itu yang kita kenal hanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu terdiri dari matahari yang menjadi pusat, semua planet-planet yang mengelilingi matahari, sehingga itu dikatakan dari planet yang terjauh. Bahkan ada lagi planet Pluto, itu dikatakan galaksi Bima Sakti. Itu baru yang kita tahu, yang kita kenal. Ternyata di angkasa luar itu terdapat banyak puluhan, bahkan mungkin ratusan Bima Sakti yang ada. Begitu luasnya, begitu luar biasanya alam semesta. Itulah yang diciptakan Tuhan, Allah pemilik alam semesta. Di tempat itulah, kepada Allah seperti itulah kita berharap. Nah Bapak Ibu, mari, iman yang bertindak itu adalah iman yang memfokuskan diri kepada Allah, bahwa imannya itu dinyatakan kepada Allah yang demikian, Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, dia memperkenalkan Allah itu sebagai Allah yang tetap selalu ada, hari ini, besok, bahkan yang lalu. Dia tidak pernah berubah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu menandakan Allah yang punya sejarah, Allah yang tidak pernah berubah dari generasi demi generasi, Allah yang Elohim, Allah yang suka berjanji. Dan itulah hakikatnya. Kalau kita memfokuskan diri kepada Allah yang demikian, maka iman kita akan selalu memiliki iman yang bertindak. Nah Bapak Ibu, sebagai satu sejarah kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana tulah itu diadakan dari air menjadi darah sampai kepada anak sulung bangsa Mesir itu mati. Bagaimana Allah membelah Laut Merah, bagaimana Allah menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, bagaimana Allah memelihara bangsa Israel dengan mana dan burung puyuh, dan bagaimana Allah memelihara mereka dengan air yang bisa keluar dari batu. Semuanya ditunjukkan kedahsyatan Allah, supaya iman kita adalah iman yang bukan iman yang mati, tetapi iman yang dinamis, iman yang bertindak, iman yang senantiasa ada, bertumbuh, berbuah, lebat bagi hormat kemuliaan bagi Allah. Nah inilah Bapak Ibu, kita harus ada di dalam pusaran atau di dalam sumber, di dalam kekuatan, dan bagaimana kita mengalami hari demi hari bersama dengan Allah pencipta langit dan bumi seperti ini. Ketika zaman Tuhan Yesus, ketika mujizat pertama air biasa menjadi air anggur di dalam perkawinan di Kana, sampai kepada bahwa Tuhan Yesus sendiri boleh memberikan dirinya di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, tetapi dia juga berhasil untuk mengambil kembali dengan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kiranya gambaran ini memberikan kepada kita satu kepercayaan, keyakinan dalam hidup kita, bahwa kita harus memiliki iman yang bertindak. Terpujilah nama Tuhan.
Sehingga ketika saya mengatakan Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ini, saya merasakan ketenangan yang luar biasa, bahwa saya memiliki Allah pencipta langit dan bumi, tempat di mana saya tidak lagi memandang gunung-gunung di mana ada tempat untuk pertolongan dan lain sebagainya, tetapi hanya kepada Tuhan saja tempat perlindungan. Bahkan Mazmur 62 ayat 1 dan 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Itulah yang senantiasa memberikan ketenangan, damai sejahtera dan sukacita di dalam menghadapi setiap gelombang di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin di tahun 2021 ini, di dalam gejolak demi gejolak, di dalam badai demi badai, mari kita senantiasa ingat dan fokuskan kepada Allah yang maha, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Sehingga iman kita menjadi iman yang bertindak, iman kita yang menjadi iman yang dinamis. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua adalah iman yang bertindak adalah iman yang membuat suatu terobosan. Ya. Yang kedua adalah iman yang bertindak adalah iman yang membuat suatu terobosan. Nah, iman yang bertindak adalah iman yang tidak dibatasi dengan keadaan waktu dan situasi, tetapi iman yang bertindak adalah iman yang membuat suatu terobosan. Contohnya, Bapak Ibu, kita mengenal kisah Abraham yang mengorbankan anaknya Ishak karena adanya perintah Tuhan bahwa dia harus memberikan persembahan kepada Allah, dan dia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Dan ketika dia mau melakukannya, kenapa dia beriman kepada Tuhan bahwa dia mempersembahkan Ishak tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang? Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa Allah yang dia percayai itu adalah Allah yang bisa membangkitkan anaknya walaupun dia sudah mati. Iman seperti inilah yang merupakan iman yang bertindak dan membuat suatu terobosan yang luar biasa. Jangan salah artikan, Bapak Ibu, iman yang Abraham lakukan itu bukan iman nekat, bukan iman yang sembarangan, tidak. Tetapi atas segala perintah Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang sudah memberikan Ishak anaknya menjadi anak perjanjian, dan di dalam semuanya bahwa Abraham akan melihat keturunannya seperti pasir di laut. Dan iman inilah yang tetap ada dan melakukan suatu terobosan yang luar biasa. Dia mempercayai Allah 100%, dia mempercayai Tuhan 100%, sehingga terobosan iman ini tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh waktu, tidak berdasarkan nasib, ya, tanda kutip, dan apapun juga. Nah, inilah Bapak Ibu, iman itu tidak boleh menutupi pikiran kita, ya, seperti nasib, takdir, atau dan lain-lain. Itu kita tidak mempercayai itu, Bapak Ibu. Apalagi nanti kalau menjelang Imlek di tahun 2021 ini, tepatnya mungkin di bulan Februari, kita tidak percaya kepada sio-sio atau ramalan-ramalan tentang semuanya itu, tetapi kita tetap mempercayai Allah di dalam rancangannya yang terbaik. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Allah selalu merancangkan rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Kita boleh bersuka cita, Bapak Ibu, kalau dia adalah Allah yang sudah membuktikan dirinya. Dia berinkarnasi, dia menjadi manusia, dia datang menjadi bayi, dia menjadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan kita.
dengan kematian dan kebangkitannya kita memperoleh jalan keselamatan itu. Bukankah itu jauh lebih daripada apapun, Bapak Ibu? Lebih dari harta apapun di dalam dunia ini. Keselamatan yang Tuhan berikan itu lebih daripada apapun. Dan itu menjadi milik kita, bukan karena kita hebat. Yang Efesus 2:8 dan 9 mengatakan bahwa itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah, itu bukan pekerjaan kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri atas semuanya itu. Itu hanya karena anugerah, itu hanya karena kasih setia daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, di dalam keadaan krisis global sekarang ini, di dalam masa-masa pandemi sekarang ini, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, memberikan kekuatan kita kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, dan kita tidak boleh putus asa oleh keadaan apapun. Dan bagi anak-anak Tuhan tidak ada kata jalan buntu. Tuhan selalu memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan kita, dan kita sebenarnya adalah biji mata Tuhan. Mari kita yakini, mari kita percayai, sehingga iman yang mengalami suatu iman yang luar biasa, iman yang bertindak adalah membuat suatu terobosan-terobosan. Jangan kita berhenti untuk berkarya, jangan kita berhenti melayani Tuhan sampai pada akhir hayat kita. Tetapi mari kita terus berkarya bagi Tuhan, jangan pernah terhalangi oleh tekanan, oleh apapun. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan, sehingga kita boleh memakai waktu-waktu kita menjadi efektif, mengalami bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan di dalam perjalanan iman kita, yang senantiasa akan memberkati kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap ada di jalan Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap memakai hidup ini bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hal yang ketiga dari bagaimana kita memiliki iman yang bertindak. Iman yang bertindak adalah iman yang tahu persis bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia sudah buktikan bagi kita ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini. Dia berkata bahwa damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu, damai sejahtera Tuhan itu selalu ada di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah kita diam, jangan pernah kita terus di dalam kesulitan, di dalam kegalauan, di dalam kekecewaan, di dalam kekhawatiran. Tetapi mari kita akan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, sebagai contoh ketika Yosua dia memimpin bangsa Israel untuk masuk di tanah Kanaan. Yosua harus berperang melawan orang Amori yang begitu banyak. Mereka kalah dalam jumlah, mereka kalah dalam persenjataan, mereka kalah dalam kualitas keterampilan untuk berperang. Tetapi Yosua berdoa kepada Tuhan. Dia berdoanya itu tidak meminta orang Amori itu untuk kalah, tetapi ia meminta kepada Allah agar matahari dan bulan itu berhenti. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya permintaan Yosua ini adalah aneh dan tidak masuk akal. Sebenarnya orang yang mau berperang itu pasti permintaannya adalah supaya musuhnya kalah, Bapak Ibu ya. Tapi Yosua tidak seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Allah mendengarkan doa seorang Yosua. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi Yosua, sehingga ia merubah alam ini, perputaran planet ini, demi orang yang dikasihinya. Tuhan sanggup menolong kita apapun yang terjadi dalam pergumulan kita. Allah tidak akan pernah tinggal diam sampai kita boleh mewujudkan dan rindu untuk mewujudkan cita-cita kita demi kemuliaan Tuhan tentunya. Karena apa Bapak Ibu? Karena Dia mengasihi kita.
Dia sudah buktikan kasih-Nya kepada kita lewat kematian dan kebangkitannya. Itulah sehingga iman kita bisa punya iman yang bertindak. Kalau kita tahu persis bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang mengasihi kita, sehingga kita berkobar-kobar di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan manusia, karena Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat yang ke-8, Yeremia 17 ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati karena kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya iman yang tahu persis bahwa Allah kita mengasihi, mungkin kita hanya mengatakan, ya saya beriman, tetapi tindakannya tidak menunjukkan keberimanan kita kepada Tuhan. Kita khawatir, tetap khawatir. Kita galau, tetap galau. Bahkan mungkin kita kecewa terhadap Tuhan. Ya Bapak Ibu, janganlah kita seperti itu. Tetapi mari, iman yang bertindak adalah ketika kita tahu persis bahwa Allah mengasihi kita. Biarlah ketika kita menyongsong tahun 2021 ini, kita memiliki iman yang bertindak karena kita percaya kepada Allah yang maha dahsyat, maha kuasa, dan maha segalanya. Yang kedua, bahwa iman yang bertindak adalah iman yang membuat suatu terobosan. Bahkan yang ketiga, iman yang bertindak adalah iman yang tahu persis bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kiranya Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Kita akan senantiasa keluar menjadi orang-orang yang menang. Mari, iman saja tidak cukup, tetapi harus bertindak. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa dan sekaligus menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa, setiap persoalan apapun dalam setiap kehidupan kami tahu selalu ada jalan keluar di dalam Engkau. Tidak ada kata buntu di dalam Engkau Tuhan. Biarlah iman kami senantiasa kami rawat, iman kami senantiasa kami bertumbuh Tuhan, dengan melalui iman yang bertindak, supaya kami tahu persis kepada Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang punya sejarah, Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha tinggi dan sebagainya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa dengan iman yang bertindak kami akan mengalami suatu terobosan-terobosan yang baru, karena kami tidak lagi memiliki beban dalam hidup kami, sehingga kami memiliki sesuatu energi yang luar biasa, kreativitas yang tinggi untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami senantiasa berkomitmen untuk senantiasa ada di dalam Engkau Tuhan dan dekat dengan Engkau Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, iman yang bertindak kami tahu persis bahwa kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih buat jalan keselamatan. Biarlah kami juga memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan, karya Tuhan yang menyelamatkan manusia itu dari waktu ke waktu, dari dalam kesempatan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semuanya dengan kekuatan dan pertolongan daripada Engkau. Biarlah Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan juga yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah iman mereka bertumbuh, iman mereka adalah iman yang bertindak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami senantiasa mempercayai Engkau Tuhan, dan kami akan tinggal di dalam iman itu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong ketika kami mengalami kesulitan keuangan ataupun di dalam pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang akan menunjukkan kasih sayang-Mu bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya menolong untuk anak-anak kami Bapa, supaya mereka juga boleh menikmati penyertaan Tuhan, dan mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh menikmati setiap kesempatan demi kesempatan dan anugerah daripada Tuhan, untuk mereka boleh mengelola waktu dengan baik,
dan menghormati orang tua mereka, sehingga mereka juga boleh menghormati Engkau Tuhan dengan baik, sehingga apa yang mereka cita-citakan ketika mereka berhasil, ketika mereka gagal pun Tuhan, mereka tetap boleh mengalami sukacita dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan yang memberkati untuk suami dan istri, supaya ada komunikasi yang baik, ada penghormatan satu dengan yang lain, ketika mereka juga boleh menikmati kasih sayang daripada Engkau, supaya mereka juga ada di dalam iman yang bertindak. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati usaha kami, memberkati pelayanan kami, memberkati negeri dan bangsa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam kasih sayang Engkau yang luar biasa. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak, Ibu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan yang memiliki alam semesta dan bumi ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. How great thou art.